Bunda melihat tadi kuasa hukum dari Paula Verhoeven kan mendatangi badan pengawas ya untuk Mahkamah Agung. ini kan data pribadinya dia bocor di e-court Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Mungkin tanggapan dari pandangan hukum seperti apa gitu? Oh, sebenarnya pengacara Paula sudah tepat melakukan hal seperti itu, karena ini kan masalahnya adalah etik ya, etik seorang hakim, di mana membuka aib di publikasi lagi. Nah, ini sangat melanggar etik gitu. Dan dapat dikatakan bahwa yang dilakukan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu adalah contempt of court. Ini yang disebut contempt of court, mempermalukan pengadilan, mencederai pengadilan. Jadi nilai-nilai tersebut karena apa? Karena mereka melakukan abuse of power, berlebihan, melampaui wewenang mereka. Memang kita tahu sekarang di zaman digital ya, semua perkara baik mendaftar maupun relas maupun apapun itu tertuang di e-courts, dapat diakses oleh orang yang ingin tahu. Tapi kita juga melihat putusan itu tidak ada berupa aib-aib yang diungkapkan oleh Humas Pengadilan Agama tersebut. Dari isi putusan itu tidak mengungkapkan aib, tidak ada alasan perselingkuhan seperti apa, sehingga putusan cerai itu diterima oleh hakim. Nah, kenapa ada Humas bersikap dan bertindak seperti itu? Ini ada apa sebenarnya? Kalau boleh kita berpikir dan bukan suzon ya, ini apakah Baim melakukan ini atas instruksi Baim atau tanpa setahu Baim? Seharusnya Baim melarang ya. Kalian punya anak loh, ini demi nama baik anak kalian ke depan, masa depan anak-anak kalian. Perceraian itu bukanlah sebuah kiamat ya. Suatu saat kalian bisa berbaikan. Ada kepentingan di lain itu, kepentingan untuk urusan anak ke depannya. Jadi jangan halus sampai mencederai, bahwa seperti buka aib sampai segitunya. Berarti ini Bunda bisa dibilang melanggar privasi atau data pribadi seseorang, nggak sih, bisa dibilang dari si hakim tersebut melanggar kode etik dalam urusan privasi seseorang gitu? Oh, itu sangat tepat sekali. Hakim melanggar etik ini ya, dan Baim juga harus bertanggung jawab. Jika ini Baim tidak ikut campur, harusnya Baim tegur dong pengacaranya ya, tegur dong hakim tersebut atau Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu ditegur bahwa tidak pantas itu diungkapkan. Ini kan ada psikis yang akan terjadi. Kita seorang perempuan dipermalukan. Tapi saya lihat ini bukan kebencian Baim terhadap Paula. Di sini saya memperlihatkan bahwa inilah bukti cinta yang sangat dalam dari Baim, sehingga dia melakukan seperti ini karena dia takut kehilangan. Ya, ini menurut saya, ketika dia melakukan gugatan perceraian, mencoba untuk baik kembali, ternyata tidak mampu ini baik,
akhirnya bercerai. Kalau memang Mbak Im tidak mencintai, harusnya Mbak Im diam. Ini dia ceritanya terlalu dalam, jadi dia berat untuk lepaskan Paula, karena Paula sudah terluka, Paula juga nggak mau kembali gitu. Nah ini kalau menurut pendapat saya, baik secara kaum perempuan maupun secara praktisi hukum. Nah langkah-langkah yang dilakukan oleh pengacaranya sangat bagus, dan Paula, kalau bisa kalian duduk bersama. Perceraian rumah tangga kalian sudah selesai, tapi apakah akan diperpanjang dengan konflik-konflik lagi? Seperti kalian akan melapor. Ini kalau melaporkan yang ke KY atau ke Komnas Perempuan, silahkan laporkan. Dan kita minta juga Komnas Perempuan harus punya greget ya membela perempuan. Jangan Komnas Perempuan kayaknya kurang andil dalam pembela perempuanan saat ini. Kadang-kadang orang nggak ngerti. Di HAM juga ada sidang kita di HAM, ada pengadilan HAM, itu juga ada. Terus ini orang melupakan tempat-tempat wadah-wadah di mana kita mendapat keadilan sebagai perempuan yang terzolimi. Komnas Perempuan, saya di sini kesempatan ini saya ambil bahwa saya melihat terlalu lelet. Kenapa? Banyak perempuan-perempuan melaporkan, contohnya ya tentang sirkus itu sudah setahun lebih mereka laporkan, gak ada tanggapan. Aduh gimana? Kita aja perempuan begitu ada diperlakukan perempuan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab, kita greget, langsung kita laporkan, ya, karena hal-hal seperti inilah sehingga kaum perempuan kurang dihargai. Sekalipun perempuan cari makan dengan jual diri, tapi tetap harus mempertahankan harga diri. Bunda, secara sistematik kan kemarin dari kuasa hukum Paula dan Paula sendiri menginginkan dari awal tuh memang sidang ini kan tertutup ya, karena sidang perceraian tertutup. Tapi memang pantaskah seorang pihak Humas PA Jaksel ibaratnya mengungkapkan secara e-court, secara tertulis di website gitu? Apakah misalkan sidang tertutup hasilnya juga harus tertutup, tidak terbuka luas, atau seperti apa sih kalau dari pandangan hukum sendiri? Ya, yang dimaksud sidang tertutup itu perceraian, terus persidangan anak di bawah umur. Nah, tapi putusannya tetap ada di e-court. Tapi bukan membuka aib, mengumbar aib di publikasi. Itu maksud saya, sesuai dengan undang-undang sekarang ya kan, boleh dipublikasi itu melalui e-court gitu. Nah, bukan harus berita di Instagram dipublikasi melalui media atau press con. Itu yang kita kecewakan Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang melanggar etik ya. Dan ini boleh dikatakan contempt of court ya. Ini yang dikatakan contempt of court. Coba maknai apa itu contempt of court. Inilah dia. Pengadilan Agama sendiri yang menodai institusinya sendiri. Bun, sejatinya atau seyogyanya seperti apa sih sesungguhnya peran dari seorang lawyer terhadap klien? Nah, kalau peran seorang lawyer terhadap klien, lawyer akan mati-matian berjuang memberikan bantuan hukum demi keadilan, bukan memaksakan kehendak untuk membenarkan jika itu salah. Paling jika dia salah, lawyer harus memberi bantuan untuk meringankan atau memberi bantuan secara fisikis, bukan memberi menambah-nambah, memancing-mancing emosi, menambah-nambah persoalan rumit. Jangan. Beri pengertian hukum secara moral dan material. Gimana saya sampaikan secara moral? Maksud saya di sini kita harus memberikan edukasi
kepada batin seseorang ketika dia dalam keadaan dapat malu, emosi, dia akan melakukan apa saja sekalipun itu tidak baik untuk dirinya. Nah, kita sebagai lawyer mencoba mendinginkan persoalan agar klien kita berjalan di persoalan ini dengan jelas, dengan baik dan pasti. Dalam artian di sini justru mencoba untuk meredam ya Bun ya, bukan malah membakar ya Bun maksudnya. Ya, kita mencoba untuk meredam klien kita, bukan membakar emosi klien kita. Ini ingat, kita ini officium nobile, pekerjaan yang mulia. Nah, jangan seperti teman saya bilang, sekali lagi saya sampaikan bahwa kita selalu memanggil hakim yang mulia. Ternyata yang mulia maling. Artinya kok bisa demi keadilan, demi keberpihakan, dia sudah melakukan kejahatan hukum itu sendiri. Oke, sip. Lagi? Udah aman.